Larut malam di pantai, sekelompok mahasiswa berpesta liar. Mitch meminta semua orang memasukkan ponsel ke dalam tas agar tak ada bukti yang bisa bikin mereka bermasalah. Vance dan Gilbert membawa bola aneh dari laut dan ingin membakarnya, tapi mereka lupa karena pesta semakin seru. Pagi harinya, Kaylee terbangun di pos penjaga pantai bersama Mitch. Suasana canggung saat mereka mengingat kejadian semalam. Sementara itu, empat teman terbangun di mobil, dan Marsha di atas meja langsung muntah. Kaylee melihat sekeliling, pantai penuh barang-barang yang ditinggalkan, tapi tak ada orang. Ia kaget melihat burung terjebak di pasir lalu tenggelam begitu saja. Marsha bergerak dan Kaylee memperingatkannya, tapi terlambat. Kakinya terjebak. Saat tangannya menyentuh pasir, ia ikut tersangkut. Awalnya teman-teman di mobil mengira ini lelucon, tapi teriakan Marsha membuktikan sebaliknya. Vance nekat menolongnya, melompat keluar mobil, lalu ikut terperangkap. Saat dia menjerit kesakitan, Mitch mencoba melempar pelampung, tapi meleset. Dalam hitungan menit, Vance dan Marsha lenyap ke dalam pasir. Mereka panik. Ponsel ada di bagasi, dan baterai mobil mati. Kaylee mendekatkan tangannya ke pasir dan melihat benang-benang tipis keluar darinya. Tiba-tiba, Gilbert terbangun dalam tong sampah dengan coretan di wajahnya. Ia kesal ditinggalkan, tapi langsung diam begitu tahu dua orang sudah mati. Mitch mengingatkannya bahwa nanti ombak akan membawanya lebih dekat. Kaylee menarik Mitch ke dalam pos penjaga pantai. Jonah cemburu, tapi Chanda memintanya untuk move on. Waktu berlalu tanpa ada pertolongan. Panas semakin menyiksa, dan mereka mencoba bertahan. Kaylee akhirnya bertanya pada Mitch tentang kejadian semalam, dan Mitch memastikan mereka hanya mengobrol. Saat mendiskusikan pesta, mereka sadar sesuatu. Para tamu tak pulang, tapi dimakan pasir. Semua menangis kecuali Gilbert, yang panik karena kulitnya terbakar. Jonah melemparkan tabir surya kepadanya. Saat itu, Kaylee melihat bola lendir yang mereka temukan semalam telah kering dan terbelah dua. Ronnie sadar itu bukan bola, tapi telur. Monster yang keluar darinya ada di pasir dan memakan orang. Karena baru lahir semalam, Kaylee yakin ukurannya belum besar. Ia melempar sosis ke pasir, dan semua melihat benang-benang menyeretnya ke bawah. Mereka melempar lebih banyak untuk mengukur jangkauan monster, tapi benang terus muncul. Seekor burung turun, tertangkap, dan mati seketika. Mereka melempar sosis terakhir ke arah lain, tapi monster tak bereaksi. Itu zona aman, tapi masih berbahaya untuk dicapai. Mereka mulai bertengkar, dan Ronnie sadar tak ada mobil lewat selama berjam-jam. Jonah tak mau menyerah, mengambil dua papan selancar, melemparkannya ke pasir dan melompat ke atasnya. Aman, ia bisa bergerak tanpa terkena monster. Saat mencapai bangku, papan selancarnya tergelincir. Ia hampir jatuh, tapi berpegangan pada bangku. Temannya memperingatkan bahwa papan mulai ditarik monster. Jonah tetap bergerak, tapi tiba-tiba benang muncul dan melukai perutnya. Ia melompat ke meja, merasa pusing, dan mendengar suara berdenging. Setelah sadar, ia mengeluh rasa sakitnya, seperti disengat ubur-ubur. Ronnie menyimpulkan benang itu beracun. Jonah memeriksa tas di bangku, menemukan makanan, dan menjatuhkan pisang. Aneh, pisang tak tenggelam. Ia mencoba lagi dan sadar monster hanya muncul di pasir, bukan di bekas api unggun. Berarti monster takut api. Senang Jonah memakan pisang itu, tapi lukanya malah mengeluarkan nanah. Kaylee menenangkannya dan menyuruhnya memeriksa tas lagi. Jonah menemukan minuman dan melemparkannya ke teman-teman, tapi saat melempar kaleng terakhir, bangku retak dan ia jatuh. Nanah makin banyak, lalu darah mengucur. Dengan sisa tenaga, Jonah kembali ke meja. Sementara itu, papan selancar bergerak sendiri. Monster mengambil semua jalan keluar mereka. Tiba-tiba, benang muncul di bawah mobil dan melilit ban. Gilbert panik dan bertanya tentang ponsel. Ronnie mencoba membuka bagasi dengan menarik kursi belakang, tapi gagal.
Ia memutuskan berdiri di bumper untuk membukanya dari luar, tapi logamnya panas. Ia menutupinya dengan handuk dulu. Sebelum bergerak, ia memberitahu Chanda tentang surat yang ia tulis untuk ibunya. Jika terjadi sesuatu padanya, sambil berpegangan pada Chanda, Roni merangkak ke atas bagasi dan bersiap berdiri di bemper. Sementara itu, Kaylee ngecek yang lain. Jonah pingsan. Gilbert hampir tumbang kepanasan dan kaleng sampah nusuk kulitnya. Roni coba buka bagasi, tapi tutupnya jatuh dan ngejepit jarinya. Chanda dan Roni gulung handuk buat tali, tapi kependekan. Mitch dan Kaylee ambil hook penyelamat buat bantu, tapi mobil goyang pas monster nusuk ban. Akhirnya, Roni berhasil buka bagasi, tapi tiba-tiba mobil lain datang dan klaksonnya bikin dia kaget, jatuh, dan bagasi ketutup lagi. Ternyata itu Alex, petugas pantai, yang malah ngira mereka mabok. Dia ngecek sekitar ledek Gilbert dan tetap nggak percaya. Pas dia ambil kunci mobilnya yang jatuh, tangannya langsung ketarik monster. Kaylee nyuruh dia semprot pakai merica, berhasil, tapi tangannya udah kemakan. Monster narik dia ke bawah, sementara Roni ambil semprotan dan cuekin Alex yang teriak minta tolong. Setelah lihat sepatu Alex, Mitch pakai sandal dan minta handuk ke Chanda buat nutup kaki. Tapi pas dia ambil handuk kedua, pagar patah dan dia jatuh ke pasir. Tentakel monster langsung nyerang, bikin dia mati perlahan. Bajunya hancur, tentakel keluar dari mata dan mulutnya, lalu tubuhnya tenggelam, nyisain bekas darah di pasir. Kaylee sadar monster bisa gerakin pagar dan nyuruh Chanda ambil. Dia lempar lebih banyak pagar ke Chanda bareng handuk. Terus dia nekat lompat dari pos, untungnya pas di atas mobil. Tiba-tiba dia nonjok Chanda gara-gara sempat ganjen sama Jonah. Terus mereka mutusin buat impas. Jonah minta maaf ke Kaylee, mereka bilang, "Aku cinta kamu." Gilbert putar badannya di tong sampah biar bisa ngobrol, sementara tentakel nyari darah yang netis. Kaylee dan Chanda narik Roni sampai jarinya lepas, lalu balut dengan handuk. Mereka susun pagar buat jembatan, dan Chanda jalan sambil jelasin kalau dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain sama Jonah tadi malam. Setelah Chanda berhasil mencapai meja, Kaylee buru-buru menyusul pacarnya. Roni hampir sampai, tapi perhatiannya teralihkan saat melihat darah menetes dari handuk. Kehilangan keseimbangan, dia terjatuh. Kaylee segera menyemprotkan pepper spray untuk memberi mereka waktu. Roni baik-baik saja, tapi tiba-tiba sulur monster menangkap tangannya dan menyeretnya ke bawah. Semua panik, tidak sadar kalau sulur itu merayap ke tempat sampah Gilbert. Chanda mencoba ide Mitch dengan membungkus kakinya pakai handuk. Dia berlari sekencang mungkin dan berhasil naik ke mobil Alex. Saat itu, tempat sampah Gilbert mulai bergerak sendiri. Dia panik, tapi hanya sebentar sebelum merasa lega. Sayangnya, tiba-tiba tentakel raksasa muncul, membelit tubuhnya, lalu menyeretnya ke bawah, hanya menyisakan jejak darah. Monster itu lalu mengguncang mobil, membuat Chanda jatuh dan kepalanya terbentur hingga pingsan. Beberapa jam kemudian, Chanda sadar dan menemukan rakit di atas mobil. Dia menjatuhkannya ke pasir agar bisa membantu Kaylee membawa Jonah ke mobil. Tiba-tiba tanah mulai berguncang, Kaylee terjatuh ke rakit. Saat hendak kembali ke mobil, tentakel bercahaya muncul dan menyerang, tapi Kaylee berhasil menghindar. Tentakel itu malah menutup pintu mobil sebelum menghilang. Kaylee naik ke atas mobil, mengambil jerigen bensin, namun tentakel kembali muncul dan menghancurkannya hingga bensin tumpah. Dengan cepat, dia menumpahkan jerigen kedua ke pasir. Saat tentakel menyerang lagi, Kaylee melemparkan korek api, membakarnya. Monster itu mengerang kesakitan, sementara Chanda menarik Kaylee masuk ke mobil. Monster terus berusaha menyerang, tetapi gagal, lalu akhirnya menghilang. Setelah situasi tenang, mereka menyadari Jonah sudah meninggal dan menangis. Keesokan paginya, seorang peselancar menemukan mereka. Mereka keluar dari mobil dan berjalan di pasir tanpa kesulitan, menandakan monster itu telah pergi. Namun, di kejauhan,
monster itu terlihat berenang di laut mencari pantai baru dan korban berikutnya.